Nah, ini adalah contoh format surat pertanggungjawab mutlak atau SPTJM yang dipersiapkan untuk Kemenak ya sementara ini. Ini harus diisi oleh tenaga non-ASN Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer ataupun non-ASN seluruh Indonesia? Di video kali ini kita akan menginformasikan update terbaru bagi Bapak Ibu yang tahun 2022 pernah mengikuti pendataan non-ASN. Maka di sini BKN mulai akan mendata kembali data non-ASN yang pernah termasuk dalam database BKN 2022, di mana rekan-rekan semua diminta melakukan pemutakhiran data. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, informasi pemutakhiran data ini Bapak Ibu, ini berawal dari edaran di Kementerian Agama dan akan nanti merembet pada kementerian lainnya, termasuk rekan-rekan honorer di instansi pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan kementerian lainnya. Surat baru saja ini 28 Maret 2024, isinya adalah tentang pemutakhiran data tenaga non-ASN di Kementerian Agama baik pusat maupun daerah. Karena data Bapak Ibu akan segera dimutakhirkan sebelum diangkat menjadi ASN. Dengan hormat, berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Surat Menpan RB yang sebelumnya waktu pendataan ini ya, juga yang tanggal 30 September 2022, maka kami sampaikan bahwa Kementerian Agama akan melakukan pemutakhiran data tenaga non-ASN yang telah terdata pada database BKN. Jadi bagi Bapak Ibu yang dulu pernah mengisi pendataan non-ASN dan tentunya memiliki bukti pendataan non-ASN seperti ini ya. Nah, artinya memang kita sudah terdata dan mengisi biodata waktu tahun 2022. Maka selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Di mana pemutakhiran data tenaga non-ASN dimaksud untuk memperbaharui data tenaga non-ASN seperti pendidikan terakhir, riwayat pekerjaan dan data lainnya yang diperlukan. Kedua, pelaksanaan pemutakhiran data dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal mulai tanggal 1 sampai 5 April 2024. Nah, ini Bapak Ibu harus bersegera nanti untuk mendapatkan informasinya. Tenaga non-ASN yang telah terdata pada database BKN memperbaharui dan mengunggah kembali dokumen yang diperlukan secara mandiri yang disertakan dengan SPTJM ya. SPTJM nanti kita akan tunjukkan contohnya yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keempat, jika data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau angka 3 di atas tidak sesuai, maka yang bersangkutan bersedia bertanggung jawab dan akan diproses secara hukum. Pimpinan Satuan Kerja menugaskan unit yang membidangi layanan kepegawaian untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemutakhiran data tersebut. Untuk layanan teknis, dapat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Sehubungan dengan hal itu, saudara agar segera menyampaikan pelaksanaan pemutakhiran data ini di lingkungan kerja masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Sekjen Biro Kepala Kepegawaian Kementerian Agama. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari surat edaran dari Kementerian Agama ini, kita tetap tentu menunggu informasi dari kementerian lainnya. Nah, tindak lanjut untuk Kementerian Agama ini Bapak Ibu kita sudah dapatkan juga suratnya, yaitu berupa hasil Zoom meeting yang dilakukan di hari itu juga oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur ya, bahwa disebutkan di sini akan dilakukan pemutakhiran data mulai tanggal 1 sampai 5 April. Kemudian pemutakhiran dilakukan melalui aplikasi yang sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian untuk segera disampaikan kepada seluruh honorer database agar melakukan persiapan data dan wajib melakukan pemutakhiran pada tanggal yang dimaksud. Kemudian seluruh honorer yang masuk dalam database wajib melakukan pemutakhiran secara mandiri di masing-masing akun. Pemutakhiran data meliputi data diri, registrasi akun, login, melengkapi data diri, dan terakhir ajuan data. Berkas yang diperlukan untuk pemutakhiran data adalah riwayat SK, ijazah terakhir yang relevan, kemudian SPTJM bermaterai 10.000. Nah, ini sepertinya datanya menjadi mentah ya, padahal kita sudah dulu melakukan, ini diminta kembali. Pimpinan Satuan Kerja melakukan verifikasi kembali tenaga honorer database yang masih tercatat dalam jabatan tugas kebersihan Satpam penjaga dinyatakan tidak sesuai, direkap tersendiri untuk dilaporkan. Tenaga honorer database yang tidak aktif atau meninggal dicatat tersendiri dan dapat juga dilaporkan. Ini hasil Zoom di Kanwil Surabaya ya.
Pelaksanaan ujian dilakukan dengan 3 tahap. Selesai setelah 3 tahap belum lolos akan dialihkan menjadi alih daya. Nah, ini diantara beberapa catatan Zoom meeting oleh Kanwil Kemenak Surabaya ya. Nah, ini adalah contoh format surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang dipersiapkan untuk Kemenak ya sementara ini. Ini harus diisi oleh tenaga non-ASN Kemenak yang diisi dengan 10.000 materai ya. Nah, ini nanti contohnya, silakan rekan-rekan download di kolom deskripsi, akan kami selipkan di kolom deskripsi. Nah, tentunya melihat dari surat edaran dari Kementerian Agama ini, kita juga sekali lagi menunggu apakah nanti dari instansi-instansi lain juga akan melakukan pendataan dan pemutahiran data sebagaimana yang diminta oleh Kementerian Agama untuk tenaga honorer baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.